Gayanya begini, kayaknya begini. Ada yang memang benar vagina, ada yang konvensional, kemudian ada yang anal tuh kan itu juga buat beberapa orang menyatakan bahwa oral itu nggak boleh, gitu. Anal itu nggak boleh gitu. Apalagi oral seks. Oral seks itu kan berarti kalau kita berhubungan seksual itu posisi 69. Jadi Bisa nularin ya? mengulung alat vagina, alat kelamin ya gitu. Nah penularannya itu biasanya memang di mulut itu kan juga banyak kuman tuh. Mungkin dia sedang sariawan atau dia sedang kena herpes, kemudian dia ada luka gitu ya, kemudian dia melakukan hubungan dengan oral seks, itu bisa menimbulkan IMS tadi. Berarti dari luka itu dari ya infeksi ya dokter ya. Oke. Jadi memang bukan serta-merta lewat oral kemudian tertular, tetapi karena di dalam mulut itu mungkin ada penyakitnya juga kan. Jadi di situ. Jadi kalau yang di rumah mungkin agak bingung-bingung, boleh dong tanya di 0284321511 ya, yang pengen nanya. Itu tadi tentang penyebarannya. Lah, katanya kan tadi ada macam-macam. Ada, kalau bahasanya kok nantinya cuma gonorrhea sama sifilis sama herpes. Yang nantinya sih kalau herpes itu sih itu loh kadang di kulit dompo itu ya kita ngomongnya orang Jawa bilangnya dompo. Iya kan agak ya. Panas-panas itu ya dokter beda ya berarti ya? Ya sama itu penyebabnya dari kuman yang sama itu juga. Gitu ternyata herpes. Ya. Oke, ada yang mau nanya nih kayaknya. Halo, selamat siang. Ya dari siapa? Dari Ibu Santi di Padurasa. Oke, pertanyaannya Bu Santi. Baik, terima kasih Ibu Santi. Wes pertanyaannya bagus ini ya. Bagaimana caranya agar tidak tertular gitu? Apakah dengan menggunakan kondom ini kan salah satu cara kali ya Bu Dokter ya. Tetapi apakah ada jaminan bahwa setelah memakai kontrasepsi kondom ini kemudian tidak tertular? Gimana nih Dok? Ya, salah satu untuk menghindari biar dokter sebentar ya ada lagi. Kumpulkan dulu aja. Oke, halo selamat siang. Iya, dari siapa di mana? Ibu Indah di Wana Mulia. Oke, pertanyaannya Bu Indah. Gitu. Baik, terima kasih Ibu Indah di Wana Mulia. Apakah seseorang yang mengidap penyakit kelamin ini bisa sembuh total gitu katanya? Obatnya apa? Bukan obat nyamuk loh ya, beda lagi. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang, dari siapa di mana? Dengan Kasikin di mana? Di Jeraka. Baik, apa yang mau ditanyakan Mas Kasikin? Pencegahan awal ya, berarti harus ada pencegahan akhir dong. Terus nggak nakal kan? Nah, bulannya cuma nakal. Ini sementara 3 dulu dari Bu Santi ke Mbak Santi tadi di Padurasa, bagaimana sih cara apa tadi Bu? Ya, tidak terkena penyakit kelamin ya. Salah satunya mungkin Mbak Santi juga tahu ya apakah dengan kondom itu bisa gitu ya. Ya Mbak Santi untuk orang-orang yang dengan risiko tinggi yaitu pada wanita pekerja seksual atau laki-laki pekerja seksual agar bisa terhindar dari penyakit kelamin, memang pencegahannya adalah dengan memakai kondom pada saat dia berhubungan intim gitu ya. Ya itu beneran salah satu cara ya. Salah satu cara. Di samping ya itu mau setia sama pasangannya. Nah, yang menjadi masalah itu kadang gini Mbak Dida, kalau misalnya pasangannya itu sudah suami istri. Ya. Kalau pada laki-laki itu IMS atau infeksi menular seksual ini
jarang timbul gejala. Jadi yang timbul gejala itu perempuan. Oh, begitu Sementara ya. perempuan datang ke tenaga kesehatan, dia mengeluhkan keluhannya seperti ini dan dia merasa tidak pernah jajan, akhirnya kan timbul jangan-jangan suami saya gitu kan. Kalau suami saya, bagaimana caranya ya menggiring suami biar suaminya juga ikut periksa, karena meskipun suami itu tidak menampakkan gejalanya, dia itu tetap ada penyebab, ada bakteri atau virus yang bisa menyebabkan ke IMS tadi. Nah, itu juga ada trik sendiri tuh biar suami istri itu tidak semakin runyam dalam keluarga. Itu kadang-kadang seperti itu Mbak Rida. Iya ya. Itu bubrah ya. Karena pasti suami istri dua-duanya juga tetap ingin bertahan dalam rumah tangga. Gitu. Jadi meskipun ada keluhan seperti itu, ada gesekan seperti itu, bagaimana caranya biar dikit hanya suami istri aja yang tahu dan tetap bisa disembuhkan. Tetap maunya seperti itu ya. Jadi kalau ada ibu-ibu datang memeriksakan diri dan ternyata kena penyakit kelamin, itu jangan langsung wah itu orang bener. Itu kalau dokternya saya, loh kalau dokternya Bu Dokter Novi ini kan sudah memang terlatih jadi ranggungan kalau saya kan wah sangat gila gitu. Karena ternyata bisa saja tertular dari orang lain ya, atau dalam hal ini suami kalau sudah berumah tangga ya. Jadi seperti itu, dan alangkah baiknya memang suami ikut diperiksa dan dua-duanya nanti akan mendapatkan terapi daripada nanti saling menularkan terus. Menularkan terus gitu kan, namanya berantai gitu ya. Jadi Mbak Santi atau Bu Santi, kondom memang salah satunya. Tetapi yang bagus lagi ya jangan suka itu tadi berganti-ganti ya. Jangan suka jajan, dijentek mana-mana. Kemudian Mbak Indah di mana mulia? Mbak Indah di mana mulia ya, tadi makanya menanyakan apakah penyakit kelamin bisa sembuh total. Obatnya apa? Sembuh total itu tadi yang saya jawab untuk Mbak Santi di Paduraksa ya. Kalau yang satu datang, pasangannya juga harus diobati juga. Jadi kalau misalnya yang pasangannya nggak diobati, nggak bisa sembuh total gitu ya. Terutama untuk yang pasangan masih terikat gitu ya. Tapi kalau memang dia pekerjaannya seperti itu, kemudian dia jajan kemana atau menjajakan diri kemana, ya harus dikontrolnya dengan kondom tadi itu gitu ya. Harus mau ya. Tamunya ya. Kemudian kalau obat-obatan juga sama. Jadi yang perempuan merasa sakit juga diobatin, kemudian pasangan seksualnya juga harus diobatin meskipun tidak bergejala. Gitu. Mas Kasikin di Jerakah kita hujan ya. Pencegahan awal biar tidak tertular, bagaimana ini dokter? Kalau Pak Kasikin mungkin juga sebenarnya udah tahu ya. Salah satunya itu setia, tidak berganti-ganti pasangan, kemudian melakukan hubungan intimnya dengan cara yang tidak neko-neko lah. Ya kalau misalnya mau anal seks, mau misalnya oral seks, jadi pastikan dua tempat itu sehat gitu ya. Jadi tidak sedang berpenyakit gitu ya. Kemudian untuk orang-orang yang pengguna narkoba juga dipastikan jarumnya itu dipakai satu aja, nggak boleh berganti-ganti. Oke. Jadi seperti itu Mas Kasikin ya, pencegahan awal. Oke, ini seperti terus bisa juga ada yang dengan imunisasi untuk yang penyakit HPV yang kemarin bulan lalu. Bisa berbagi ya? Ada teleponnya? Iya. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Bu Hilda di Tegal. Oke. Apa yang mau ditanyakan nih Bu Hilda? Waalaikumsalam. Sehat ya Bu Hilda? Amin. Ya. Penyakit apa enggak? HIV. Oh, HIV/AIDS ya.
Ya. Awet muda aja. Jare. Benjol-benjolnya maksudnya terlihat Benjolnya sakit gitu nggak? Oh, bibir vagina bawah. Ya. Benjol-benjol. Sakit nggak? Sakit nggak Mbak Hilda? Oh, ini bukan terjadi pada dirimu kok ya? Oh. Atau kayak sariawan gitu mungkin ya? Oke. Ditiliin Mbak? Enggak apa-apa. Oh, bagus. Kan orang juga nggak tahu Mbak Hildanya yang mana. Oke, pertanyaannya banyak banget Mbak Hilda. Oh, gitu banyak pesanan. Oke deh. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh-jauh dari Tegal, jadi mumpung ya. Ya Mbak Dida, sebelum saya menjawab pertanyaannya Mbak Hilda, tadi yang Pak Kasikin tak selesaikan dulu aja ya. Tadi kan cara pencegahannya ya. Bulan lalu saya menyinggung sedikit ya Mbak Dida tentang vaksinasi atau imunisasi. Ya, ini ada yang penyakit kelamin yang bisa dicegah dengan imunisasi atau vaksinasi ya. Yang kemarin dilaksanakan untuk anak kelas 5 SD dan kelas 6 SD untuk yang putrinya saja, yaitu dengan vaksinasi HPV. Ya. Itu untuk mencegah biar tidak terjadi kanker serviks. Kalau sudah ibu-ibu kan juga ada pap smear apa ya? Pap smear ya, itu untuk mengontrol apakah ada perjalanan ke arah penyakit kanker serviks atau tidak. Lebih mencegah daripada mengobati, jadi nggak usah malu-malu ya, dokter ya. Oke deh, Mbak Hilda, penyakit HIV/AIDS ini bisa menular ke anak-anak enggak ya Bu Dokter? Mungkin bisa lagu dulu ya Mbak Hilda ya. Oke deh, ya, yang di rumah nanti biar disiapkan juga pertanyaannya. Siap-siap yuk. Ini ada satu lagi segera muncul untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Lagunya Cangklong Senari, Lumitin Asmoro. Sambil belajar sayangnya.
Lagu Lagunya enak banget nih Mbak Rida nih. Iya. Kadang-kala anak-anak muda tuh suka yang kayak lagu Kulon Solo, tapi sekarang udah dimodif ya, udah di recycle, bagus banget alatnya. Oke deh. Tadi kita ngomongin lagi nih tentang sesuatu yang anak muda juga perlu tahu ya, tidak hanya sekedar tahu karena bisa jadi Anda adalah pelaku, maka dari itu jangan merasa malu untuk datang ke dokter gitu. Mbak Hilda di Tegal, ini biar terjawab dari Bu Dr. Novi tentang apakah penyakit HIV/AIDS ini bisa menular ke anak. Ya, Mbak Hilda, ini tentang penyakit HIV bisa menular ke anak itu bisa ya, karena HIV ini adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh ya. Jadi pada ibu hamil itu bisa menularkan virus ini kepada janinnya, karena virus ini hidupnya di dalam darah dan hubungan antara ibu dengan anak itu kan asupan makanannya melalui plasenta itu melalui pembuluh darah yang di dalam plasenta itu, makanya bisa menyebabkan penularan HIV pada janinnya itu. Nanti bayinya begitu lahir sudah dengan HIV positif itu. Gitu. Makanya untuk ibu-ibu hamil itu dilakukan pemeriksaan pada saat kehamilan, salah satunya adalah pemeriksaan VCT untuk mengetahui apakah ibu hamil ini ada virus yang menuju ke HIV atau tidak. VCT itu apa tuh dok? VCT singkatan apa ya? Jadi maksudnya ya udah pemeriksaan diambil darahnya. Darahnya ibu diambil, kemudian dilihat apakah darahnya ini mengandung virus HIV atau tidak. Jadi dari darah ya? Dari darah. Diketahui ya? Bukan dari urin. Dimungkinkan kalau ibu yang lagi hamil kena HIV itu bisa menular ke anak gitu ya, baik ke babynya ya? Ya betul. Walaupun tidak semuanya ya dok katanya ya? Tidak semuanya, karena pada yang misalnya sudah diketahui ibunya hasil visitnya itu reaktif ya. Berarti kan dia ada virus HIV-nya. Itu nanti dikasih obat sama petugas. ARV yang namanya ya, antiretroviral, ini bisa menekan biar anak itu tidak terkena virus, karena pada ibu hamil yang positif, yang reaktif itu 2-10% yang hanya 2-10% yang menularkan HIV-nya ke anak, ke janinnya itu. Oke, begitu ya. Termasuk bisa dilanjutkan sampai memberikan
ASI. Ya, jadi meskipun ibunya reaktif, anaknya itu tetap bisa diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Dengan catatan ibunya harus mendapatkan terapi ARV ini untuk antiretroviralnya dari HIV. Lalu kemudian ke pertanyaan berikutnya, ketika cairan yang ada di kelamin itu masuk ke mulut, apakah ini berbahaya, dokter? Ya, ini maksudnya yang cairan dari laki-laki ya, tadi karena hubungan intimnya tuh dilakukan dengan gaya oral seks gitu ya. Selama dua-duanya sehat sih tidak apa-apa Mbak Rida, selama dua-duanya sehat, jadi tidak dua-duanya sehat dan tidak ada luka ya, maksudnya sehingga itu karena luka itu bisa untuk masuk pintu masuknya bakteri maupun virus gitu ya. Karena secara medis ini ya, maksudnya itu bisa katanya kan bisa untuk awet muda, obat awet muda belum itu ya belum ada penelitiannya betul ya. Ya jadi Mbak Rida kalau misalnya memang mau melakukan hubungan oral seks dipastikan dua-duanya dalam kondisi sehat. Oke. Kemudian bibir vagina ini benjol-benjol, bahkan mungkin ada kayak sariawan, itu bagaimana dok? Nah ini ya, bibir perempuan yang ada benjolannya, ini saya membayangkan benjolannya bisa berbentuk kutil, bisa berbentuk seperti cengger ayam, itu juga ada benjolan-benjolannya, kemudian atau ada kelenjar limfo yang di sekitar vagina itu yang memang membesar, jadi timbul benjolan karena di sekitarnya memang ada radang infeksi gitu ya. Jadi benjolannya yang mana nih yang ada indikasi bahwa itu penyakit kelamin bukan dok? Iya, itu terutama yang kelihatan nyata itu kalau yang benjolannya bentuknya itu yang kutil ya, kutil kelamin itu pasti penyakit karena IMS, infeksi menular seksual. Gitu ya. Kemudian tentang masturbasi nih, kalau laki-laki kan onani ya, ini tentang masturbasi yang aman gitu ya Mbak Hilda ya. Kami di PKBI ada pembelajaran atau materi tentang masturbasi yang aman ya. Jadi tidak menutup mata bahwa bagaimana sih orang bisa melampiaskan seksualnya yang sehat gitu. Kalau misalnya memang dia posisinya untuk orang yang LDR gitu ya, karena jauh gitu, sehingga dia harus melakukan daripada jajan, mendingan masturbasi. Kemudian gimana sih caranya masturbasi yang sehat? Itu di PKBI diajarin. Kira-kira kalau saya sampaikan vulgar nggak ya? Iya deh. Nanti dia mungkin kalau pengen tahu yang lebih spesifik lagi datang ke dokter aja deh ya. Datang ke PKBI ya. Mbak Rida itu di Tegal juga ada PKBI cabang Tegal kalau misalnya ini ya. Nah jadi kemarin itu saya mendapatkan pembelajaran cara memakai kondom yang aman juga diajarin itu di PKBI. Ya. Oke, nah dia mau nanya lagi nih. Halo selamat. Wes. Oke, jadi ditunggu lagi di 0284321511 untuk Anda yang berinteraksi bersama kami, bersama Dr. Novi. Kali ini kita lagi berbicara tentang IMS atau infeksi menular seksual. Oke, sambil menunggu lagi, ini ada pertanyaan juga lewat SMS dari Mbak Nani di Pelutan. Saya mau nanya Bu Dokter, keputihan pada wanita yang dianggap tidak normal itu seperti apa? Dan apakah termasuk penyakit kelamin? Begitu. Keputihan yang tidak normal. Ya, langsung aja ya berarti ini ya. Ya. Ini dari Mbak Nani di Pelutan. Keputihan. Tadi belum saya sampaikan juga ya tentang IMS itu ininya apa aja ya? Macam-macamnya ya. Yang keluhan itu biasanya ada bentuk yang ruam atau lepuh, kemudian ada keputihan. Nah, keputihan ini yang biasanya paling banyak dikeluhkan pada perempuan yang datang dengan malu-malu gitu ya. Keputihan ini bentuknya bisa ada yang seperti santannya lolos. Mbak Rida bisa membayangkan nggak? Itu kan kental banget ya. Kadang-kadang ada yang sampai kalau terlalu matang itu pecah-pecah gitu ya. Justru itu yang enak yang seperti itu kan Mbak Rida ya, itu ya katanya gurih banget gitu ya. Nah itu ada yang keputihannya seperti itu atau keputihannya berwarna hijau.
atau sudah seperti susu tuh kental kayak gitu. Nah, kalau misalnya bentuk-bentuknya yang seperti itu sudah dianggap keputihan yang tidak normal tuh Mbak Rida. Biasanya memberikan rasa gatal. Gitu. Ini benar-benar sudah termasuk dalam penyakit kelamin Mbak Nani ya. Ya Mbak Nani. Oke deh, sekarang ke tentang yang di rumah pengen tahu kan ya, macam-macam IMS itu yang seperti apa gitu dokter. Ya salah satunya sifilis ya, sifilis yang sering didengar sering mendengar ada sifilis apa sih? Sifilis kita mengatakan sama seperti raja singa gitu ya, jadi sakitnya memang mengerikan gitu ya. Kalau dalam binatang itu binatang yang paling mengerikan itu kan udah raja rimba ya, jadi singanya ini penyakit yang memang mengerikan. Jadi tidak hanya timbul di alat kelaminnya saja, tapi bercak-bercaknya ini, lesinya ini bisa menjalar ke seluruh tubuh gitu ya, jadi blentong-blentong kayak gitu. Kalau Mbak Rida mungkin bisa membayangkan orang yang biduran itu kan ada merah-merah ya. Kalau biduran itu kan kalau sudah agak siangan atau sudah tidak dingin itu kan hilang ya. Kalau ini nggak hilang nih, menetap terus ada di situ. Jadi kulitnya itu kayak melepuh melebar. Rasanya panas gitu ya, rasanya nggak enak gitu, gatal juga gitu ya. Nah itu salah satu IMS. Kemudian yang paling sering banyak dikeluhkan itu yang gonore, yaitu kencing keluar nanahnya Mbak Rida gitu. Ini memang kalau pada laki-laki juga tidak terasa sakit ini gitu ya. Jadi dia merasa ya udah itu kencing aja keluar nanah, cuman kan dia nggak nyaman. Nah, nanti kalau saat berhubungan dengan perempuan, nanti perempuannya itu menimbulkan tadi ya yang ada gatal, keputihan dan lain-lain gitu. Nah, biasanya kalau laki-laki itu udah apal nih Mbak Rida. Soalnya beberapa kali itu kalau datang ke tempat kesehatan itu biasanya obatnya ini. Biasanya saya disuntik ini. Loh kok apal tuh Mas? Oh, udah sering ya. Gitu. Kemudian ada yang HPV. HPV itu human papilloma virus. Tadi ya yang bisa nantinya kan HPV ini bisa menyebabkan kanker cervix. Makanya pada anak kelas 5-6 putri itu diberikan imunisasi HPV untuk mencegah ini selain menimbulkan ke arah kanker cervix, ini juga bisa menyebabkan kutil kelamin gitu. Bisa kebayang ya Mbak Rida kalau ada kutilnya kan nggak nyaman ya, ada bendel-bendel gitu ya. Itu juga bisa sih diobatin gitu ya. Kemudian ada HIV. Kalau HIV tadi yang memang virusnya ini menyebabkan menyerangnya ke sistem kekebalan tubuh gitu ya. Jadi orangnya sakit-sakitan terus. Kemudian ada juga yang penyakit menular seksual yang disebabkan karena bakteri Chlamydia trachomatis. Ini biasanya terjadi adanya kontak di luka yang di area kelamin itu ya. Itu bisa sampai ke leher rahim. Itu juga kalau pada laki-laki itu keluar tadi yang di gonore itu keluar kental dari ujung alat kelamin. Kalau pada yang perempuan Chlamydia ini juga ada kental seperti itu, tapi di dalam di dalam vagina yang sebelah dalam. Itu kan ada lubang. Iya, bisa dilihat soalnya. Jadi biar yang ada di rumah juga yang saat sekarang sedang mendengarkan 87.7 ini nggak salah ya. Kalau misalkan ini ada gejala-gejala yang IMS yang sering secara kasat mata itu bisa dilihat. Itu seperti apa ini dokter? Ya, yang paling bisa dilihat itu yang ada gejalanya ya, tadi keputihan, kemudian ada kutil, kemudian ada gatal, kemudian ada bibir perempuannya itu seperti jengger ayam Mbak Rida. Bayang ya, kalau jengger ayam itu berarti agak tebal, terus ada kerut-kerut kayak gitu. Nah itu juga bagian dari ini. Jadi itu gejalanya. Jadi paling penak kan gini, ketika ada sesuatu di tubuh kita yang beda ya, itu aja. Ilmu titen gitu loh maksudnya. Titen kayaknya kok ini ada beda deh. Gitu. Segera aja ke dokter ya, jangan dibikin yang menyepelekan gitu katakanlah. Tadi udah disebut bahwa untuk mendiagnosis adanya IMS tadi diantaranya dengan tes darah ya dokter ya. Kemudian juga ada tes urin gitu.
Lalu atau tes cairannya juga tadi, misalnya yang gonore itu kan ada nanahnya, kemudian nanahnya kita diambil bisa ya. juga ya. Langsung nanti diperiksa di laboratorium. Nah, kalau berbicara tentang siapakah yang berpotensi besar terkena IMS, siapa dokter? Itu adalah para pekerja risiko tinggi, yaitu pada wanita penjajah seksual. Ya. Tapi sekarang kan tidak hanya wanita saja ya Mbak Rida, yang laki-laki juga sudah bisa menjadi penjajah seksual. Itu yang pada. Kemudian pada orang-orang yang kerjanya itu jauh gitu ya, jauh dari pasangan gitu, karena misalnya berbulan-bulan harus ke luar pulau gitu kan, pasti ingin menyalurkan kebutuhan dorongan seksualnya. Nah itu biasanya akhirnya ya mau tidak mau jajan atau ada perilaku yang seksual. Oh ya, pada kelompok-kelompok transgender gitu ya, itu juga mereka para risiko tinggi. Nah, sekarang apakah komplikasi dari penyakit menular seksual IMS dapat menyebabkan beberapa komplikasi lagi, dokter? Seperti apa sih? Mau dijelaskan dong? Ya, komplikasinya ini, tadi ya kalau yang pada Chlamydia trachomonas itu bisa menyebabkan peradangan pada mata, gitu, pada bayi. Makanya bayi sekarang kalau baru lahir kan dikasih obat tetes mata tuh, ya. Gitu ya. Maksudnya barangkali ibunya mempunyai penyakit membawa bakteri yang menyebabkan peradangan. Itu sejak kapan itu dokter? Kalau bayi lahir dikasih tetes mata, perasaan saya dulu enggak ya, dulu kita enggak aja ya. Mungkin sekarang udah langsung dikasih salep mata gitu. Kemudian juga bisa menyebabkan radang sendi. Radang sendi ini biasanya orang-orang tua itu yang mengeluhkan ini dengkulnya tuh sakit, kalau buat sholat, buat sujud, buat ini tuh suka sakit. Rasanya sama seperti itu ya. Kemudian ada radang panggul, nyeri pada sekitar panggul kita gitu, atau nyeri bisa menyebabkan juga ini kemandulan nih Mbak Rida, bisa menyebabkan infertilitas biasanya yang dulu-dulunya pernah menjadi penjajah seksual, kemudian setelah menikah lama tidak hamil gitu, bisa jadi disebabkan karena infertilitasnya ini karena ada tinggalan dari penyakit menular seksual ini. Kemudian ada kehamilan di luar kandungan, kemudian bisa menyebabkan penyakit jantung karena bakterinya ini kan di aliran darah, jadi mau tidak mau dia akan muter juga ke jantung dan dia akan bersarang di jantung. Kemudian bisa menyebabkan kanker. Kankernya ini bisa kanker serviks atau kanker anus kalau misalnya dia sudah biasa berhubungan intimnya dengan anal seks gitu ya. Kemudian juga bisa menyebabkan keguguran ya, kalau keguguran atau lahirnya belum saatnya prematur gitu ya. Jadi prematur dan bayinya menjadi berat badannya rendah gitu, atau menyebabkan kecacatan pada bayi. Oke deh, kita akan lanjutin lagi tentang bagaimana sih sebetulnya kalau tadi ada yang nanya Mas Kasikin cara mencegahnya, barangkali ya sebetulnya gampang kalau cara mencegahnya ya wes rasa begitu, kayaknya sadis banget gitu ya, karena itu juga kebutuhan ya. Tapi bentar dulu deh, kita nikmati dulu yuk satu tembang berikut untuk Anda. Lagunya siapa ini? Lagunya Taksi Kembali itu tadi Banyuwangi. Soalnya lagi musimnya hujan memang ya Bu Dokter ya. Musimnya hujan. Udah ber ya. Oktober, November gitu ya. Kadang nggak bisa diprediksi juga sih, pagi panas, siang panas, tiba-tiba males, nggak pakai gerimis gitu ya. Jadi sedia payung sebelum hujan. Nah, sama juga dengan ini MS. Bagaimana sih cara mencegahnya? Karena lebih bagus mencegah daripada mengobati kan gitu ya Dok ya. Daripada kalau sudah terjadi gimana gitu kan. Jadi gimana nih Dok cara mencegahnya? Cara mencegahnya ya udah pasti ya, saling setia, tidak berganti-ganti pasangan seksual. Ditahan. Cuman biasanya orang itu pengen sensasi yang berbeda Mbak Rida. Itulah yang namanya manusia ya, karena nafsunya kadang nggak bisa dikontrol. Padahal kan selama vagina masih bolong, lubang gitu ya, nggak kotak itu rasanya sama aja kali ya Mbak Rida ya. Tapi katanya beda. Beda ya.
Kata Ya, benar. trio Sensasinya kuek-kuek. yang berbeda ya. Betul. Gitu. Selain setia, juga tadi ada beberapa IMS yang bisa dicegah dengan vaksinasi, Iya. dengan imunisasi, ya, yang HPV sama hepatitis B. Kemudian pemeriksaan kesehatan secara berkala, terutama pada orang-orang yang resiko tinggi untuk pekerjaannya gitu ya. Karena setahu saya juga sekarang ada kok beberapa kumpulan yang tahu kapan saya menghubungi puskesmas untuk melakukan cek rutin gitu, bisa 6 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali, itu ternyata sudah ada yang mempunyai kesadaran seperti itu. Kemudian untuk orang-orang yang pengguna nafsa, jangan pakai jarumnya yang bareng-barengan gitu ya, karena di situ bisa pintu masuknya untuk penyakit menular seksual gitu ya. Kemudian jika tidak berhubungan intim, jika alat kelamin atau oralnya itu ada yang sakit, karena itu menjadi pintu masuk juga. Gitu ya dok ya. Jadi itu ya cara mencegahnya. Untuk Anda semua mungkin juga sekarang mulai paham ya bahwa IMS atau infeksi menular seksual itu ada beberapa jenis macamnya, kemudian disebabkan oleh apa, kemudian tadi cara mendiagnosis ini dokter ya. Yang penting jangan malu ya. Itu tadi. Daripada udah ke jarum. Iya betul. Kalau misalnya yang laki-laki merasa udah positif, ya dia periksa dulu sampai sembuh. Ya. Kemudian dia jaga sendiri dengan pasangan apa namanya, pasangan halalnya ya misalnya ya, dengan istrinya sampai setelah dia sembuh, baru istrinya dibawa tuh ke tempat kesehatan. Jadi menunjukkan nih loh, saya tidak ada apa-apa, meskipun sebenarnya dia sudah diobatin. Jadi yang pertama itu setia wajahnya ya, cuman agak susah ya. Kenapa sih susah Bu? Anda sendiri yang tahu ya. Jadi memang daripada nanti Anda terinfeksi penyakit tadi, penyakit kelamin yang bisa saja menularkan kepada istri Anda, bisa juga menularkan pada anak Anda. Jadi ya mungkin yang namanya manusia itu kan ada aturan-aturan ya, diatur ya oleh negara, aturan hukum, aturan agama dan sebagainya. Jadi kita harus ini deh, harus menjadi orang yang bijak deh ya, seperti itu kayaknya. Sama-sama saling menjaga gitu ya, Anda, saya, dan semuanya saja. Mudah-mudahan tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Novi itu tentu saja bermanfaat. Saya yang tadinya nggak tahu jadi tahu ya, Anda juga seperti itu. Yuk sama-sama kita mencegah infeksi menular seksual. Untuk yang kebetulan sudah ada tanda-tanda seperti itu, jangan malu untuk pergi ke dokter. Di PKBI juga melayani ya Pak, ada ya? Ada ya? Iya, untuk pelayanan infeksi menular seksual ada kliniknya. Monggo kalau mau datang ke PKBI. Ini yang terakhir, Bu Dokter, apa sih yang disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Pemalang, ya, terutama untuk tadi usia-usia itu ya. Rentan. Sebenarnya saya sangat miris ya Mbak Rida, pada saat saya mengikuti pemeriksaan rutin oleh suatu kelompok, ternyata saya mendapati umur 17 tahun masih sekolah, tetapi visitingnya itu sudah reaktif. Berarti dia tuh sudah HIV positif itu. Masih bisa sekolah ya? Masih 17 tahun. Salah pergaulan itu berarti mungkin. Nah, dia memang sudah punya pacar dan sering menjadi pembeli seksual. Cowok nih ya. Nah, untuk yang perempuan juga perlu hati-hati nih, yang barangkali pacarnya juga ternyata termasuk yang punya resiko positif gitu ya. Saya pesannya itu aja, jaga pergaulan gitu aja. Jaga pergaulan gitu ya, jaga diri baik-baik, jaga kelamin baik-baik. Terima kasih Dr. Novi, sampai ketemu lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda pastinya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.